Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadilladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang saya hormati segenap keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlak Jowinong, Pesanggerahan, Kecamatan Kutorjo, Mojokerto. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Tarbiyatul Akhlak Al-Ustaz Dr. Andes, tapi belum pernah berkarya, masih sekolah terus. Beserta hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang malam hari ini sangat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama melaksanakan atau bermajelis ilmu, insya Allah yang akan diisi oleh Ustadz Insinyur Banun Samudra dari Surabaya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qudrah dan iradahnya karena di malam hari ini kita semuanya bisa disehatkan oleh Allah, kita semuanya diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari yang penuh barokah ini kita semuanya bisa meramaikan masjid Allah untuk bertolakul ilmi atau bermajelis ilmu. Semoga apa yang kita tunaikan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salam serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan kajian spesial di Masjid At-Taqwa pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari ketua yayasan, keempat mau'idhah hasanah atau pencerahan yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Banun Samudra, kemudian yang kelima adalah lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu pada kegiatan kajian malam hari ini, kita bersama-sama membuka acara yang penuh barokah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut acara yang kedua, agar semakin berkah pada kegiatan malam hari ini, adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Malik Abdul Razak. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Disampaikan terima kasih kepada Saudara Malik yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa memberikan keberkahan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, acara yang ketiga adalah sambutan dari kedua yayasan Ponpes Tarbiyatul Akhlak kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ki Haji Imam Wilujeng MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti masalah tujuh niki pembukaane sing kula katakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Rabbana zidna ilman. Maka insyaallah Ustaz Kausan Mutlak bahasa Indonesia. Mungkin kalau ada soal lagi Campuran sakit pula. campuran sakit. Kemudian lagi mati. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan terima kasih kepada Pak Ustaz Pak Insinyur Haji Kamun Hamida. Ini menarik, mereka berenang terbukti sebab dia itu dijelasakan masih baru. Masalah agama Katolik mendapat tugas tebih Italia Vatikan. Tujuannya mempelajari Al-Quran tidak. Oleh petunjuk Islam itu saya bosan diserang Islam itu. Tapi akhirnya kuasa Allah kebandang masuk Islam. Ini Al-Ustaz Kausan Mutlak ini ingin menyampaikan. Makanya kalau boleh karo makanya itu lajeng matur nuwun sanget atas rawuh menika sesepuh senior ada Mangan Lurah Pandan dan Guru dan Pastor. Saya lagi berdua. Mudah-mudahan kita semua ini diterima nih. Amin. Termasuk sing wau niku mulai beberapa hari ini adalah salaka torikun yaltami sufi ilman. Artinya orang itu loh menempuh jalan sehingga orang-orang itu nanti di jalan itu ilmu. Sehingga bagaimana listriknya, bagaimana penerangannya, konsumsinya, dan sebagainya itu namanya panitia. Sehingga nanti berjalan ilmu itu kita yang hadir dapat ilmu. Nah yang mengusahakan itu adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan kita jalan surga. Panitia ya, amin. Ibu panitia kau kita sembahyang. Halo, Ibu. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan terima termasuk apa Ustaz yang jauh dari Surabaya. Oke, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun datang ibu-ibu bapak. Dikit-dikit silakan mau mungkin pasnya. Naik apa? Naik pas. Pas ya. Apa-apa. Benar apa, Ge? Terus kemudian salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus tambah 4 menit ke depan. Sehubungan petunjuk Allah, maka kula aturaken saling diskusi niki enten surat Al-Ankabut 69, nggih. Terus Az-Zumar ayat 18. Udah gabung sampeyan kena apa? Nggih.
kok moro-moro asale itu dengan kita memadamkan Islam lewat mencari kesalahan Al-Quran malah ada. Padahal pada pas Rabbas hafal Quran nggak tertarik masuk Islam. Tapi beliau pastor bisa kan apa? Itu kuncinya di surat 1 adalah Al-Kahf 9. Auzubillahi minasyaitonir walladzina jahadu fina. Kepada orang sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh itu fina. Mencari keridhaan kamu. Syaratnya itu kesubuhannya itu harus mencari keridhaan itu. Boleh kebenaran syaratnya. Kalau udah begitu, lah dia tahu. Jadi lahnya ini jangan sampai panjang. Lah itu malah tidak dapat petunjuk. Tapi kalau lahnya itu enggak, lah dia tahu betul-betul kan beri petunjuk kepadanya. Sebab Allah menyatakan orang berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat baik, Allah sertai. Sehingga nanti diberi petunjuk masuk karena menjadi kebenaran. Terakhir, surat apa? Az-Zumar ayat 14. Syarat oleh petunjuk itu. Berarti betulnya tentu itu harus dicari. Harus ada kesungguhan, harus ada keikhlasan. Terus di surat Az-Zumar gini. Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang hidupnya itu mau mendengarkan. Enten tak boten punya pendengaran tapi boten urut. Tapi kita mau mendengarkan. Siapapun, al-qaul itu siapapun perkataan ceramah didengarkan. Kemudian wayat tabiuna ahsan. Ada proses berpikir menimbang-nimbang jika yang mengikuti yang terbaik. Tidak mungkin dia akan mengikuti yang terbaik kalau tidak berpikir. Kepada mereka itu ulaika alladzina hadahum diberi petunjuk. Maka mereka akan diberi petunjuk. Orang mau diberi petunjuk itu orang yang selalu berpikir. Gak fanatisme, enggak dibuat untuk betul. Tak tiba-tiba betul. Tak ambil, tak pilih yang terbaik dalam kasus. Kemudian ada berpikir sehingga diberi petunjuk Allah. Wa ulika hum ulul albab. Itulah mereka yang punya. Di Malik matur nuwun atas kehadiran Ustaz Haji Samudra al-Wasalan Kudu itu Ustaz di hadal majlis di hadal musyawarah insyaallah katsir allati yastami'una al-muhawarah antum artifika an tuhal akan diberikan ceramah biarkan biasa terakhir gini. Ini sebetulnya diberi ibu itu karena kaitan Bapak Ibu. Biasanya kan Jumat pertama. Kan rutin beri setiap Jumat pertama apa wakil kita betul? Nah, untuk itu panitia menginginkan 1 bulan mungkin setiap 2 kali ada di khusus. Sehingga Abah Donan tadi tidak bisa. Masuk sehingga dimatikan Kamis sehingga Jumat BJ yang sebetulnya itu waktunya Bapak Wakil sudah diganti sekarang, oke? Nanti besok Jumat pertama, Jumat depan itu karena apa itu Idul Adha pas Juli baru. Pun makatan matur nuwun, mohon maaf, oke? Matur nuwun atas jenengan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Ade. Ada yang nanti bisa minta saya tolong untuk buka Ajaran Google ya. adalah Saya minta tolong untuk buka Google. Jadi saya nanti minta tolong ada yang bukakan Google. Waktu saya bilang buka kitab Yohanes pasal ini supaya tahu kenapa saya masuk Islam. Sedikit profil dari beliau Nanti dia bacakan. bernama Insinyur Haji Bangun Samudra MTH. Adapun riwayat pendidikannya adalah S1 Teknik Sipil
Transportasi ITAT Surabaya. Kemudian S1 lagi Filsafat dan Teologi Katolik USW Malang, dan S2-nya di Teologi Katolik Basilika Roma. Leres Ustaz nggih? S2 S3. S2 dan S3. Beberapa riwayat juga ada yang menyatakan bahwa beliau juga lulusan dari Vatikan, begitu Ustaz nggih? Nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau karena Nanti ini waktu saya minta sumbernya ke dari Google, gitu. misalnya Yohanes pasal ini. Adapun perjalanan Nah, dakwah bukain beliau ya, terus sebelum bacain ya. adalah sebagai reporter, kemudian pembaca berita, dan juga host program di TVRI Jatim pada tahun 90 sampai 2007. Tidak hanya itu, perjalanan dakwah beliau juga luar biasa panjangnya. Beliau juga pembina Mu'alaf Center Rumah Singgah di Jawa Timur, terus pembina Mu'alaf Center Thorabul Ilmi Surabaya. Juga ada beberapa narasumber khusus. Salah satunya adalah di As-Salam TVRI Jawa Timur, Risalah Hati, Net TV, juga narasumber Spirit Hijrah Radio Suara Muslim di Surabaya. Tidak hanya itu, perjalanan dakwah beliau juga sebagai pembina Syariah Masjid Al-Ikhlas di Jambangan, Surabaya, dan pembina Syariah Masjid Baitul Jannah Ahmad Yani di Surabaya. Mungkin dalam sesi kajian ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu rahimakumullah, karena akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Kalau kajian pada umumnya itu kan the real of Ustadz kan begitu ya. Kalau beliau the real of Kiai kan gitu. Mantan kafir. Boten. Nanti akan dijelaskan oleh beliau perjalanan dakwah, dan sehingga kita akan membincang sedikit kupas tuntas menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya untuk menyemangati kita semuanya yang hadir, termasuk generasi-generasi kita ini harus diselamatkan. Begitu Ustaz? Saya kasih waktu 1 jam sepenuhnya kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Insinyur Haji Bangun Samudra MPH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq didirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Imam Wilujeng dan segenap pengurus yayasan dan semua jamaah Masjid Taqwa, para asatidah, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan nikmat Allah ini tiada tara.
Pekan lalu saya diundang sebuah rumah sakit untuk acara halal bihalal. Saya sengaja tanya ke rumah sakit tersebut, ke kepala rumah sakitnya. Dok, berapa harga oksigen sekarang 1 liter? 600.000. Lalu saya tanya berapa harga atau berapa yang dibutuhkan manusia sehari? 2.200 liter. Kula mboten saged bayang nih. Upami masyarakat Juwinong di Allah minta kudu bayar oksigen. Niku berarti sedinten 600.000 ping 2.200 niku 1.220 juta. Saulan. Niku nek misale Allah Juwinong bayar. Paling dungane ngeten bijik. Ya Allah, kula bijik tak pernah mboten nampekan. Gak sanggup kita. Niku nembe saking oksigen. Derek sanese nikmat darah, ginjal, paru-paru, jantung. Mata umpami, paningalan, meripat. Wonten-wonten jamaah sing purun, mripate dijongkel diparingi tiyang sanes. Diparingi harta 100 juta. Angkat tangan. Wonten-wonten. 1 miliar. Wonten-wonten. 10 miliar. Wonten-wonten. 100 miliar. 1 triliun. Sopo kate nunggu? Wonten wong negeri iki gendeng kok. Ternyata paninggalan panjenengan dijoli sampai triliunan betul. Berarti nikmat Allah niki tiada tara. Saestu tiada tara. Kula tanglet sampeyan. Menawi boten kagungan paninggalan. Saged boten rawuh datang pengajian itu. Boten gak ada peninggalan. Saged didorong dituntun. Tapi nek umpama boten saged boten gak ada jantung saged mriki mboten. Kadosit sudah tipe 2x1 gitu. Maka luar biasa nikmat Allah. Sampai-sampai Allah itu mengingatkan kita di surat An-Nahl, surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Mila terbaik sebagai hamba Allah ini bersyukur mawon pun. Dengan kita bersyukur nikmat ditambah. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum lazi dan nakum. Wala in kafartum in adabil syadid. Diletakkan Allah di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat bagi. Semoga yang datang malam hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abid dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasul. Karena ketika kita nanti mampu meneladani Rasulullah, terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh Rasul, nikmat ditambah lagi. Nopo niku. Hidup kita, gesang kita niki dicintai Allah. Dosa kesalahan ini dipun sepuro kali Allah. Benar-benar diampuni. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Minangka sinten kemawon sing itibak datang Rasul dalam cara beribadah, cara bermuamalah, berakhlakul karimah, menjaga ukhuwah, dan menjalankan syariat. Yuhibbukumullah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Cinta loh, Allah ini nama cinta. Kata-katanya itu hibbu. Gambaran cinta niku nek ten donya niki sing paling hak niku suami istri nggih. Kula tanglet rumiyin. Hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Nek uang istri uang siapa? Wanter sing guri, pater dijaluk kata. Mau nek waktu uang suami sih lembut istri. Begitu uang istri, wanter banget. Pater dijaluk kata.
Maka hati-hati ya para suami, jangan gampang pakai uang istri. Karena kaidah syar'i uang istri uangnya. Dan istri, halo istri, jenengan dia kerja tegas, sampai suami betah kenal ke jenengan. Tanyakan itu, Mas, ini statusnya aku sudah apa jenengan utang. Karena hakikatnya uang istri uangnya istri, ya. Ngono suami-suami Yuwinok ini gengsi nek disodako istri langsung muni utang. Nah nek muni utang ya ditegakkan Quran ya. Di Al-Baqarah itu satu halaman penuh. Ayat ke-282 sehalaman ya. Kulo ngapalon niku di rong minggu dhewe. Ya, kumpulkan anak-anak ya. Bawa kertas sambil ngomong, perhatian anak-anak, bapak mau utang ya. Tercatat dan pakai saksi ya. Nah niki lho ngoten niku sepekan pun ditodong malih suami. Kata suami, lho iki duit sing tak nggo iki sik arep dienggo bisnis. Lah kok wis ditagih? Iki dudu urusan nagih, Mas. Iki urusan luluran. Lho ngoten niku dompete medal. Pekan ngajeng ditodong malih niku. Lho apa maneh iki? Facial. Medal malih. Pekan ngajeng skincare. Lho. Pekan ngajeng maneh pedicure niki teng Surabaya. Kan iki kukur-kukur man cukup ya. Nah niku berapa sudah biaya? Ini baru cinta manusia. Maka akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Nanging nek Allah sama ngedalakan cintanya pada hambanya. Diletakkan di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Mangke kita nek wonten kesulitan apapun itu dibukakan Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan masdarnya apa? Tanya Kiai Haji Imam Wilujeng itu mudhari. Mudhari kuwi apa? Nek bahasa Inggris itu present continuous tense. Ane soal bahasa Inggris takok gini sing urip nang Eropa bertahun-tahun. Itu artinya rizki yang tidak diduga itu tidak sekali tapi berkelanjutan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sedaya keperluannya dicukupi Allah. Wa may yattaqillaha amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa kesalahannya diampuni. Niki loh. Nek ingin merebut cintanya Allah ikuti Rasul. Pertanyaannya sekarang, sanggup enggak kita mencontoh Rasul? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh, harus nyambung ini. Bisa enggak kita mengikuti Rasul? Bisa, ada ayatnya. Nek wonten ayat ini ku saged. Ayatnya diletakkan Allah di Al-Ahzab surat 33:21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakra katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Coba angkat tangan. Sinten sing rawuh yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Oh, kabeh mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhir, coba angkat tangan. Loh, semua mengimani. Berarti kalimat Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, contohnya Rasulmu. Loh, ngoten lho. Nek kate sing mburi ate ngomong gak iso, Mbak. Ya angel, iku ngono setan dasiren kerudungan. Nek sing ngajeng setan dasiren kopiahan. Kenapa setan tidak suka kita mencontoh Rasul? Bedonggon mangke. Mereka tempatnya di neraka. Nah yang mencontoh Rasul itu yuhibbukumullah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa kesalahan diampuni, panjenengan kepanggih Allah dan surga. Makanya iblis tidak suka. Sebab iblisnya luar biasa. Nah, sing ngaji ngomong kok iso nyontoh. Bisa kita. Tapi pertanyaan kedua ini, sanggup nggak nyontoh persis? Dan iku lho. Sanggup? Lho nek kula ditangletit terus terang mboten sanggup kula. Wong Rasul itu ngene akhir-akhir Allahumma hayyi fil miskin wa qablat mautin fil miskin faidahul jannah. Wani ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin dan pani nyenyek tun jam saiki jalur melarat. Malah kufur nikmat lagi. Nah, artinya tidak semua kita mampu. Nek persis kula mboten sanggup. Bapak-bapak berani nikah lebih dari satu? Hah? Bojo 4. Bu, boleh enggak, Bu? Loh, sing oleh jawab bapak boleh. Ibu, kalau bapaknya mau nikah lagi boleh enggak? Lo sing jawab boleh, lo sing ngarep, sing buri lo enggak. Bu, kalau suaminya mau minta nikah lagi,
Tak ajari caranya. Tanyakan, Mas, untuk perintah sopo-sopo. Karena Rasul Muhammad SAW menikah itu ada perintahnya di surat 33 ayat 50. Lah nek jenengan iki perintah sopo, ngoten lho. Nek alasannya lu sunah, oke nek sunah jenengan malah nyiap telu. Jadi papat kalian jenengan. Lo iya, golekno Mbah Darmi swidak songo. Mbok Sulastri 71, ngoten lho. Rondo-rondo terus Mbok Sulastri swidak 5. Tukno iki lho Mas, monggo nek arep sunah. Ora gak sido. Apa expired? Nah, saudara-saudariku, maka mungkin beberapa kita tidak mampu mencontoh beliau. Tapi secara mayoritas Allah meminta kita mencontoh beliau agar kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan diampuni. Semoga yang hadir malam hari dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam ittiba pada Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma selesai. Dong dia selesai. Mukodimahnya ini kemana sih nembe mukodimah. Kalau dari ceramah nih bang. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nami kulo Rumin Christian Bernard. Yen. Kenapa saya masuk Islam? Pertanyaan ini begitu luar biasa. Inilah yang membedakan antara kitab-kitab Allah. Dalam Al-Baqarah 285. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada kitab yang diberikan kepadanya Quran. Begitu juga kita. Kita niki para pengikutnya beriman kepada malaikat Allah, malaikat, kitab dan para nabi. La nufariqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak pernah membedakan. Tapi kita itu mengikuti petunjuk para nabi. Nah, ketika kitab yang Allah turunkan itu lawan sekawan yang cukup kita imani 4 ini. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nanging 3 kitab yang sebelumnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah tulis Quran itu dalam bahasa Ibrani. Nah, ketika diparingi sama Allah kitab yang dalam bahasa Ibrani, diparingi Zabur, diganti Mazmur. Dalam kitab Mazmur ini Nabi Daud dilecehkan. Terus diparingi Allah kitab kedua, Taurat. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Taurat Nabi Musa alaihissalam. Diparingi Taurat diganti Talmud. Mereka melakukan perubahan di ayat-ayat ini. Diparingi Injil diganti Bible. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 23. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang diberi kitab supaya berpegang pada kitab Taurat, Zabur, Injil. Tapi sebagian mereka menolak kebenaran. Ayat 24. Dzalika bi anakum qalulan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka. Kecuali hanya beberapa hari. Nah ini agama kula rumiyin. Yang waktu itu Tuhanku ada 3. Rupa-rupa warnanya. Niku pokoknya percaya sing jepapang ini. Surga, gak ada neraka. Langsung dikritik Allah di Ali Imran 24. Dzalika bi anakum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat. Ini karena mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka. Kecuali beberapa hari saja.
Wa gharrahum fid dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Lu tak golek iki panah gawe dhewe. Ketemu ternyata. Mas, bantu saya. Kisah para rasul. Tak dulu sampai kata kafir. Tidak. Kisah para rasul. Dan saya temukan di Alkitab saya, di Bible. Kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Munine apa? Mana mic-nya? Biar jadi ilmu buat yang lain. Gini. Nih. Adik ngundang wong mantan kono rasanya. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 26, yaitu mencatat bahwa di Antioquia murid Yesus pertama kalinya disebut Kristen. Jadi agama ini tuh melalui sidang. Nih kira-kira agama dari lewat sidang. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Imran 19, inna dina indallahil Islam. Nah iki lewat sidang. Terus ditentukan Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Terus saya mikir, nenek Tuhannya telu, terus jadi siji. Waduh. Akhirnya saya tanya waktu itu. Coba tolong dijawab jujur. Maria mana siapa? Imran. Berarti Yesus kalau dibilang anak Tuhan, berarti Allah itu mantune Imran. Saya berpikir, aku nek Tuhan dadi mantu gede gak mewah. Nang dindi mantuku kalah karo maratuwa. Waduh, rada parah ini. Jadi agama itu dibuat dalam sebuah sidang di kota Antioquia. Disebutlah Kristen. Makanya Allah bilang, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka buat sendiri. Wah, gak tebak ini sopo sing gawe. Arek dinoyo. Oh, bukan Pak, itu pabrik roti Paulus. Wah, parah. Nah, dikasih Jabur diganti Mazmur, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible, maka kitab keempat Allah turunkan Al-Quran, diletakkan dalam surat Al-A'raf, surat 46 ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hada kitabu musaddiqal lisanan Arabia litundira dhalamu wa busra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran, sudah ada kitab Musa sebelumnya sebagai pedoman. Dan aku turunkan Quran dalam bahasa Arab. Loh. Untuk apa? Menegur mereka yang sudah dolim. Merubah-rubah ayat. Coba. Dikasih Jabur, diganti Mazmur, Nabi Daud dilecehkan, dikasih Taurat, diganti Talmud. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak. Terus tidak mungkin kalau itu Ishak. Diluruskan sama Allah dalam Al-Quran pakai bahasa Arab di surat As-Saffat. Surat 37. Mulai ayat 102 sampai 115. Falama balagum ahusaya. Kalau ya bunaya. Ingat kan? Maka ketika si Ismail sudah besar. Kalau bapaknya itu ada perintah menyembelih. Ada pelajaran yang luar biasa ini. Apa yang bisa kita ambil? Wonten ibroh. Ketika waktu ditanya bapaknya, Fatah durmadatar, ia pendapatmu anakku. Anak yang jawab, ya abatif al matubmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gak mungkin itu Ishak. Sebab Nabi yang sabar di muka bumi ini hanya 3. Sinten? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Ini ketenggengan apa kayaknya gue kopi itu ya. Nabi yang paling sabar di muka bumi sudah. Ayo, salah. Ibrahim, salah. Ini beda-bedaan sampai subuh, gak mari-mari. Ayo buka surat 21 ayat 85. Wa Ismaila wa Idris wa Zulkifl kullu minas sabirin.
Allah tunjukkan kita di surat Al-Anbiya ayat 85. Nabi yang sabar itu cuma 3. Yang lainnya pernah tidak sabar. Loh iya. Rasul pun pernah tidak sabar perang Tabuk. Pasukannya banyak, merasa akan menang. Mendahului sebelum dikalahkan sama Allah. Semua Nabi pernah tidak sabar, kecuali 3 ini. Siapa? Di surat 21 ayat 85. Ismail, Idris, Zulkifli. Jadi gak mungkin gitu diganti Ishak. Konangan, diluruskan sama Allah. Sehingga kalimatnya ya abatif almatuk marsata jiduni insyaallah huminas sobirin. Dan kenapa yang diberi itu Nabi Ibrahim? Kok enggak Nabi Musa? Kok enggak Nabi Isa? Kok enggak Rasulullah? Karena Nabi Ibrahim Allah tahu kekuatannya, kemampuannya untuk mendapat perintah siap. Bayangno nek iki sing dikek itu kas arek dino. Bro, belen anakmu. Wanake diomong, nak kowe dibeli piye pendapatmu? Nabi Ismail jawab, ya abatif almatuk marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Tapi begitu arek Yuwino, nak kowe dibeli piye pendapatmu? Jawab anake, ya apa nek bapake tak beli? Bapak wis tuwa aku jek enom, Pak. Bahkan sanggup kalau kita. Ada ibrah yang luar biasa. Maka semua kitab-kitab yang sudah diselewengkan mereka dirubah diganti Allah dengan kitab keempat Quran dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam kitab Injil yang diganti Bible, Nabi Isa loh dijadikan anaknya Tuhan. Ya sing dadekno arek dinonya itu. Padahal Nabi Isa di dalam kitab Bible sendiri mengatakan bahwa menyembah itu harus Allah, tidak boleh dirinya. Mas, Lukas pasal 4 ayat 8. Dan di mana sama dengan tanah gereja? Lukas pasal 4 ayat 8. Ya dibaca, nih dengerin. Lukas pasal 4 ayat 8. Dalam Alkitab menyatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas loh kalau ini Nabi Yusuf. Kamu itu harus menyembah itu hanya kepada Allah saja dan berbakti itu hanya kepadanya. Ngono iso saiki pindah nang Tuhan Yesus. Gak ndewet arek dinonya. Padahal kalimatnya jelas. Lagi Yohanes wis gak kron di mana salah kate undang aku, Mbak. Tak dalam kitab-kitab terdahulu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Tapi takon kenapa aku mau Islam ya mergo iki. Jadi bukan karena kawin. Sorry, Bro. Yohanes pasal 17 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Loh, nggak bisa lo ngomong beliau itu utusan, bukan anak Tuhan. Jadi kalau pengen masuk surga, nek pengen masuk surga itu namanya la ilaha illallah. Aku ini utusan, sama dengan surat 61. As-Saff ayat 6. Ini Rasulillahi. Yang ngangkat tangan. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah. Nabi Isa mengatakan sama. Ngono lho ganti wedi. Gitu? Loh, ayat-ayat seperti ini tidak mungkin dibacakan di gereja. Kenapa? Ya jamaah pindahan at-taqwa, jamaah gereja. Jamaah gereja pindah at-taqwa, ya pendeta ini bangkrut. Kenapa? Setoran tutup pindah kota aman. Saudara-saudara. Maka betapa luar biasanya ketika Allah itu sudah memberikan. Nah, gimana cara mendapatkan hidayah? Woconan. Nah ini loh bedanya umat Kristen dengan umat Islam. Kalau umat Islam, pertama kali yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi bil qalam. Alamal insana mana ya'lam. Loh, ini malah kon moco. Dan itu diturunkan Allah di gua Selarong. Oh gua Hiro. Aku khawatir Juwino pindah Nusantara. Yang oleh gua Selarong. Saya pakai trendy di Nusantara. Untung ini yang oleh gua Hiro. Aku khawatir pindah gua Selarong. Nah saudara-saudaraku,
Maka justru kalau Al-Quran itu sama Allah diperintahkan baca. Alamal insana malam yaknam. Supaya menungso sing boten ngertos niki dadi paham. Nah kalau kitab saya dulu ngarepnya ini, wahai anak domba, ikuti gembalamu. Makanya cuma mbak-mbak. Ojo lali gitu tuh be iki piye gembalane. Maka disinilah ketika begitu ayat-ayat terungkap, ya Allah, Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong saya. Nek bahasa Inggris speechless. Waduh. Tertegun saya. Kok ini kita? 30 tahun ya aku nang ngono. Langsung jengungu, meneng delek-delek saya. Kena Al-Quran ini. Ya Allah. Dan Rasul Muhammad SAW sudah disebutkan di kitab terdahulu. Sebagaimana Allah Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita. Di dalam surah insya Allah Al-A'raf. Sebentar saya coba cek dulu. Surah 7 ayat 157. Betul enggak? Oh betul. Alladzina yatabi'una rasulan nabiyya ummiyan ladzi. Ini loh. Hei orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa membaca. Sinten nih? Rasul Muhammad. Allah bilang apa? Yajidunahu maktuban indahu fil Taurat wal Injil. Yang sudah disebutkan di kitab Taurat dan Injil. Ayat penting. Mas? Halo? Yesaya. Pasal 29. 12. Wah, ini izinin boikot udah. Yesaya pasal 29 ayat 12 menyatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tuh. Yesaya ini Rasul Isa belum berkarya. Nabi Musa selesai, ini tengah. Nabi Isa mawon dereng napa malih Rasulullah. Allah sudah bilang bahwa kitab terakhir ini nanti diberikan pada nabinya yang tidak bisa membaca dan menulis. Iki nek misalnya diomong nek gereja, tak kok lah jamaah. Itu siapa Pak Pendeta? Masa ketika ngomong iku lho jadi atah wae lho. Ya pidane ning kabeh arek. Sudah. Jadi Rasul Muhammad SAW itu benar-benar maktuban fil Taurat wal Injil. Betul-betul disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ulangan. Wes, cek kasih tomoto mana Bang? Pasal 18 18. Ulangan? Iya, ulangan. Karena SD ulangan. Pasal 18 ayat 18. Ya, Rasul Muhammad itu disebutkan jauh sebelum Nabi Isa, sebelum Yesaya, di masa Nabi Musa. Pasal 18 ayat 18. Seorang nabi, ya. Ulangan pasal 18 ayat 18 berbunyi, aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka, dan aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan menyampaikan kepada mereka segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadanya. Jelas banget. Musa, nabi penutup nanti, itu aku ambil dari saudaramu sendiri. Kulo padosi apa makna saudara yang sendiri. Saya cari, saya tarik garis Musa ke atas, mentok ketemu Ishak. Rasul Muhammad SAW, saya tarik ke atas, mentok ketemu Ismail. Ismail ke atas ketemu Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Taurat disebut Abram, di dalam Injil Abraham, di dalam Quran Ibrahim. Nek jarare Sunda karo Jakarta, Boim, podo. Nah, dua ini yang membuat saya, oh iki mana saudaramu sendiri. Artinya itu bapaknya satu setunggal. Dan Rasul mengatakan bahwa kullu ala nabi abwa'ahu wahidatan. Bahwa semua nabi itu bapaknya satu. Ibrahim. Wa ala hadula ummuhu. Ibu-ibunya yang berbeda. Tapi bapak, oh ini maknanya. Nah,
Maka ketika saya tarik, nah terus tak goleki sing gaya agama Kristen mau arek dino yang jenenge Paulus. Tak goleki gak ketemu aku ndek garis gak ketemu apa maneh ndek garis suruh. Makanya tak tinggal minggat. Nah, kemudian setelah dikatakan itu Allah mengatakan sama sepertimu Musa. Apa makna samanya? Pulau Padosi, semua makna samanya. Wih, ketemu. Telung tahun loh, kalau boleh ingatan ini. Jenengan tadi sak jam tok sentur hidayah. Aku telung tahun biar sampai yakin pindah Islam itu 3 tahun saya bongkar ini. Jenengan sak jam tok tak ceritani semari. Mudah-mudahan nanti memperkuat iman dan akidah. Amin. Kulo goleki ketemu. Ketemunya itu pertama kali ketemu di Al-Baqarah mulai ayat 60 sampai 65. Saat Nabi Musa dipanggil Allah, ditemui di Gunung Gansir. Oh, Gunung Sinai. Aku khawatir lagi dari Nusantara di Gunung Sinai. Oh, ini maknanya sama-sama ditemui Allah. Nah, terus Rasul di mana kesamaannya? Saya cari. Allahu Akbar. Ketemu di surat 53. Surat apa 53? Halo? Surat apa? Apa surat 53? Ini kilo gak diwedi ada. Surat apa 53? Ayo, gelem. Ana aja. Ya. Mulai ayat 13 sampai 18. Itu saat Rasul Muhammad SAW ditemui Allah di Sidratul Muntaha. Oh, ini sama-sama ditemui Allah. Benar-benar ditemui Allah. Oh, ini kesamaannya. Kemudian Allah bilang, semua firmanku aku letakkan dalam mulutnya. Pulau Padosi ketemu di surat 16 ayat 44. Bil bainati wal hubu wa anzana alaika dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wala alakum yatafakkarun. Kitab-kitabmu sebelumnya dan sudah aku turunkan. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil, dan engkau Muhammad ad-dzikr, Quran. Litubayyana linas manuzila ilaihim loh, jamak, bukan cuma Quran. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab yang sudah aku turunkan. Padahal ummiyalah, buta huruf. Kok iso kon dirasno? Kan Allah bilang di masa Nabi Musa, semua firmanku aku letakkan dalam lisannya. Lah, berarti Rasul niku mboten ahli Quran, jangan salah. Rasul niku ahli Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Apalagi Allah katakan tugasmu Muhammad litubayyina linnas manuzila ilaihim. Tugasmu menjelaskan semua kitab yang sudah aku turunkan. Padahal buta huruf. Wih, langsung delok-delok aku. Wih, luar biasa sosok yang satu ini. Sopo ini sampai tak boleh di kitab saya. Kan kamu tadi sudah saya sampaikan. Masya Allah. Maka Rasul Muhammad SAW ini bukan kaleng-kaleng. Nah, pada waktu saya masih di sana, dia ngomong, besok seseorang masuk surga atau tidak tergantung ini. Tak jawab, kepek. Seseorang masuk surga atau tidak tergantung kesaksian Rasul Muhammad SAW. Wih, apa iya? Ketemu di surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti? Ketika setiap kaum aku adili, aku hadirkan nabinya, rasulnya masing-masing. Wajib nabika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad, aku hadirkan sebagai saksi. Masya Allah. Maka pertanggungjawaban kitab Taurat, Nabi Daud hadir, Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan. Begitu laporan tidak sesuai, Rasul ngomong tidak sesuai. Alamat nyenyek. Pengadilan kitab Taurat, Nabi Musa, Rasul Muhammad SAW dihadirkan. Tidak sesuai, nyenyek tuh. Begitu Injil, Nabi Isa dan kaumnya, Rasul dihadirkan. Tidak sesuai, nyenyek tuh. Pokoknya kita pengikut Rasul Muhammad SAW.
Wa asau rasul, jangan sampai menyelisih Rasulullah. Ya, maka yauma idza asau rasul lau tusawa bihimul ard, ayat 42-nya. Maka nanti yang mengingkari Rasul akan bilang, ya Allah, ratakan saya saja dengan tanah. Kata Allah, kok nyimut? Maka jangan menyelisih Rasul Muhammad SAW. Disinilah Rasul itu betul-betul Allah katakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bisahid wa ji'na bika ala haula'i sayyidah. Engkau saksinya. Kenapa? Semua firman Allah disimpan dalam lisan beliau. Bahkan ketika dibuka jantung beliau, dimasukkan firman Allah itu bukan kaleng-kaleng. Sudah disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, jauh sebelum Rasul itu lahir. Ada. Masya Allah. Makanya tak tinggal minggat. Terus bilang, murtad kau murtad. Tak jawab, kata murtad itu dari kebenaran pindah ke sesatan. Kalau dari sesat pindah itu murtad apa? Minggat. Hijrah. Aku nggak mau saya disebut murtad. Saya minggat dia. Maka hijrah. Nah disinilah betapa Rasul Muhammad SAW sudah disampaikan di dalam kitab terdahulu. Dan bagaimana Allah menunjukkan hidayah. Nah, kunci yang paling memberatkan saya waktu itu, sampai saya yakin masuk Islam, ada di Al-Anbiya ayat 25. Wama arsalnaka min qablika bi rusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah aku mengutus seorang nabi atau rasul sebelum ke Muhammad kecuali kami wahyukan pada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadati aku. Loh, saya cek dalam surat Al-A'raf, ketemu saya. Surat Al-A'raf, surat 759. Setelah Nabi Adam, Rasul pertama siapa? Nuh. Kalimatnya di surat Al-A'raf 9. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Setelah kaum Nuh, kaum berikutnya ketemu lagi kaum besar di ayat yang ke-65. Kaum Ad, nabinya Hud. Lihat kalimatnya di surat 7 ayat 6. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dah, kaum lagi berikutnya ketemu kaum Samud. Nabinya Saleh, itu di ayat 73. Apa kalimatnya? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Ketemu lagi saya kaum berikutnya lagi, namanya kaum Madian. Nabinya Syuaib di ayat 85. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Dikira diteruskan sampai subuh. Kita lompat pada kaum berikutnya, kaum Yahudi, kaum Bani Israel, nabinya Musa. Ketik Ulangan pasal 4 ayat 35. Apa kalimatnya Nabi Musa kepada Bani Israel? Engkau diberi perhatian untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Jelas dong? Bodoh. Sama dengan di Quran semua. Habis itu kaum besar berikutnya Nabi Isa alaihissalam. Tadi sudah dibacakan. Engkau harus menyembahnya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Rasul. Bodoh. Makanya Al-Anbiya 85. Wa ma arsalnaka min qablika bi rusulin ila nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah kami mengutus seorang Rasul atau Nabi sebelum engkau Muhammad kecuali mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah kok tiba-tiba dia bilang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bledos siji jono papat, wis gak mungkin teko Tuhan, gak mungkin dari Allah. Apalagi yang 3 in 1, emang kopi, gula dan susu. Maka saudara-saudaraku, inilah yang membuat perjalanan saya waktu itu terhentang oleh Quran. Kayak ditempili, wis bukai salah sisan.
Saya dulu buka Quran pertama keliru, bukan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Makanya langsung ketemu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah delek. Nah kok Tuhanku anak anak itu pada sini katakan ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalaupun itu dikatakan anak Tuhan, terus dengan Maryam, penghulu ini sombong. Masa Allah mantu nih Imran, gitu kan? Lane Allah itu mantu, pendegang mel aku, kok nanti di mantuku kalah karo para tua, ya? Maka saudara-saudaraku, begitu perjalanan ini begitu sangat luar biasanya, sampai akhirnya saya putuskan masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, ketahuan saya diusir. Itu belum sadar, belum. Baru saya tidak lagi ke gereja. Tapi ke masjid juga belum berani. Masih terus mendalami, mencari sampai akhirnya ketahuan saya itu dan saya tidak lagi gereja, saya diusir. Cuman pakai piyama, tahu piyama? Iya sih, kan ini sarungan, kalau aku biar piyama. Maka begitu masuk Islam pertama, saya diislamkan di Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Ketika mengucapkan kalimat syahadat, janji Allah benar kan? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu totalitas bertakwa kepadaku, semua kebutuhanmu tak cukupkan. Begitu selesai syahadat yang tadinya saya diusir gak pakai apa-apa, langsung hari itu semua yang saya pakai mereknya Casio. Baju takwa kasih orang, sarung kasih orang, kopiah kasih orang, sajadah melaku kasih orang kabeh. Nih, betul kan Allah mencukupkan semua keperluan kita. Manakala kita totalitas, Allah juga totalitas. Makanya kalau sama Allah itu nggak usah tanggung-tanggung, minta aja langsung. Kalau nyuwun sama Allah, kan Allah janji dalam surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna min ibadati jahannama dakirin. Minta sama Allah. Oh, dan minta itu sombong, temannya neraka. Makanya kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, kula nyuwun, wis minta aja. Ojo ngene, ya Allah, kalau boleh ya Allah. Dijawab, enggak boleh. Mengambil Allah kok kalau boleh. Sama Allah juga minta aja. Minta banyak, enggak masalah. Paling sekomentar malaikat, jadi di sini jalur. Kalau kita tidak minta itu sombong, maka mintalah. Ketika saya meminta dan pada waktu begitu saya dapat ikrar itu langsung, ayo Gus, gitu. Ayo dan jaluk. Jaluk apa? Bingung saya. Baru Islam hari pertama suruh jaluk. Bingung saya. Terus ini, ya Allah, dados kula saged haji gratis. Itu doa saya. Lah kok itu tahun 97, tahun 2003 saya berangkat haji gratis beneran. Gimana nggak gratis untuk jadi ketua kloter? Kalau ujian lulusnya gratis, habis itu doa lagi, ya Allah balikkan kembali lagi lo gratis. Gratis mana wong awal panglima untuk keluarganya itu haji gratis. Doa lagi, ya Allah seringkan saya kemari bolak-balik gratis. Kemarin tahun kemarin 13 tahun ke-13 kalinya saya umroh. Ya bukan gratis untuk dimutawif. Ternyata kalau kita totalitas, Allah juga totalitas. Semoga sedikit kisah ini menjadikan panjenengan mantap dalam akidah Islam ini, terjaga akidahnya, terjaga amaliyahnya, terjaga imannya, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Ini selesai beneran saya. Jenengan mulai Jowino, aku mulai Surabaya. Aduh, bro. Ya, ada yang mau didiskusikan mungkin? Monggo. Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk sana. Ya, silakan. Mic-nya boleh dikasihkan ke sana. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Kalau Kristen Protestan itu Martin Luther yang mencetuskan. Waktu itu dalam kitab sejarahnya, karena Arek Dinoyo, ya Paulus itu
itu kan menyuruh para imamnya itu tidak menikah. Ya, tidak menikah. Terus Martin Luther bilang, coba tunjukkan ayatnya Allah melarang menikah orang yang menjadi imam. Nggak ketemu. Ternyata itu ada di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 7 sampai 12 itu sing nulis arek dinoyo. Jadi yang nggak boleh nikah itu dia. Ngerti ngono aku kepiye. Tiwas gak kawin. Nah, maka Martin Luther protes sehingga dia buat sendiri Kristen Protestan. Tapi kalau menurut Quran bukan Protestan, pro-setan. Menurut Quran, saya berani. Ayo nggak percaya, buka itu Al-Baqarah 157. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabuna hum fiha. Tuh kan, Allah itu pelindung penolong orang mukmin. Tapi kalau orang kafir penolongnya setan, takut. Makanya pro setan. Terjawab? Ada sih? Jangan no, tak tutup ya aku. Jadi kafatul majelis boleh. Monggo. Ya, betul. Mic-nya geser ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Setelah saya masuk tanggal 6 Juni tahun 97, 6 bulan kemudian Desember itu Albertus kakak saya yang pertama saya Islamkan. Kemudian 6 bulan kemudian Bernadette bayu saya. Kemudian Dorothea adik saya. Lengkap. Jadi kami sekarang semua 4 anaknya. Saya nggak punya bapak ibu. Mohon maaf. Punyanya papa mama. Kau no bapak ibu nang gereja papa mama bro. Nah, jadi kami anak papa mama ini 4-4-nya Albertus, Bernadette, Christian pakai CH. Api loh A B C D. Dorothea. Jadi ini ABCD ini semua Islam. Pasangan hidupnya seanak-anaknya. Nah, ketika tahun 2017 pas papa mulai sering gerah, saya bilang, papa itu sudah injury time. Injury time itu nek bahasa ini perpanjangan waktu gitu. Ya, kata pungkasan papa itu kapan mau seperti putra-putra sedaya. Kados para mantu dan para wayah. Aku gak usah sholat gampil soal itu. Yang penting mau. Akhirnya kerasa. Papa saya Islamkan tanggal 8 Juni. Begitu saya Islamkan, saya dapat tugas ke Jakarta. Ada 8 masjid yang sudah diprogramkan untuk saya di Jakarta. Berangkat saya. Itu tanggal 8. 9, tanggal 10, papa masuk rumah sakit. Dinyatakan koma masuk ICU. Teman gereja pada mau datang, saya langsung telepon direktur rumah sakit. Tolong ayah saya diisolasi, jangan boleh masuk kecuali mama dan saudara-saudara. Jenengan mau fasta bihu kerot enggak? Mau Ustaz, wis. Kalau ditanya menular, dikata, oh isok solawatan gereja aku rusak mana lah, mari tak Islam rusak mana, jajannya nyanyi Tuhan Yesus, dicom jalan susah. Wis parah ini, makanya saya jaga tanggal 12 wafat. Jadi papa itu belum sempat saya ajari sholat, belum sempat saya ajari. Sudah tanya, bu gampang sholat kali enggak, lembutan sakit kali sehari. Sudah saya ajari sedikit, belum saya ajari wafat. Jadi papa itu cuma Islam 4 hari. Aku ya gelem ngono ku jane. Ya kok gak enak, begitu langsung enak. Nol itu Al-Anfal 38. Iya nol. Aku ya pengen ngono jane. Nah, terus mama, papa sampun. Mama kapan? Aku gelem, tapi koyo papamu kurang tahu. Ya guys, diarani mah. Terus dulur-dulur.
Bujuk ono mama. Bujuk ya apa? Mama kurang tuli kok. Ngapur ya. Kok tak Islam, kamu gak mati-mati. Kan? Rusak tauhidnya. Ini ben-ben karepe dhewe. Nah akhirnya saya terakhir untuk mama itu saya bukakan Matius. Ketik. Matius itu nama orang, bukan singkatan mati tak diurus. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Coba. Ini kalimat Nabi Isa di padang mahsyar. Kalimat Nabi Isa di padang mahsyar. Yuk. Menjelaskan bahwa bukan semua orang yang mengambil Tuhan akan masuk surga. Nah, jadi besok orang-orang Nasrani yang Tuhan Yesus dan Yesus tidak akan bisa masuk surga. Dua-duanya melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang masuk surga itu yang menuju kehendak Allah, bukan menuhankan aku. Dua-tiganya pada hari terakhir banyak orang akan berseru padanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Tetapi Yesus akan menjawab, aku tidak pernah mengenal demi nama-Mu. Jadi besok saya ngomong, Yesus aku nggak kenal kalian semua pembuat kejahatan. Ada kan kalimat itu? Ada nggak? Ada. Jangan dikurangi. Aku nggak kenal kalian semua. Kalian itu pembuat kejahatan. Sudah menuhankan aku menjadi anak Tuhan dan menyesatkan manusia. Ditolak. Kalau ngomong, mama kerso ditolak. Kok gak diwacana ya? Ya rusak gereja diwacana mama. Lah kok ngerti? Loh mama lali, anaknya sekolah apa biar? Oh iya, itu sekolah pastor. Terus mama kerso. Jadi mama tanggal 1 Februari 2018. Alhamdulillah habis seluruh keluarga saya Muslim sampai hari ini. Kerja. Satu lagi. Albertus tak ganti Ahmad. Bernadette tak ganti Bilkis. Dorothea tak ganti Diba. Saya Christian depannya tak kasih Haris. Mestinya ada Haris ya di sini. Lagi? Ya terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh diberikan juga jadi ilmu buat semua. Terima kasih waktu yang sudah bagi saya. Pertanyaan saya, apakah sampai hari ini Ustaz Profesor Putra masih tak ubah di orang-orang Kristen? Ditolak. Kalau ada dulu di gereja mana tuh kiai boleh datang gitu ya, ikut ngomong. Saya juga daftar, tapi nggak saya sembunyikan nama saya tulis tak KH, soalnya Ustadz gak ditombol, nek KH ditombol. Tak tambahi KH, karena saya kalau di TV 9 juga di KH. Saya dikasih KH, pakai Haris. Sampai sana, oh nek iki ojo. Terus saya dipulangkan mana, gak iso aku. Aku nek oleh kayak yang di YouTube, yang kiai oh tak udal temen aja saya. Berhubung gak oleh, gak iso saya. Gak mau kalau saya mereka gak mau. Tapi kalau kiai yang lain tuh yang di gereja tapi guyotok banyak. Tapi ketika saya coba, saya ditolak. Jaring ini, oh nek sing iki ojo. Ya rusak, iso tidak ada gereja. Ini penyakit menular ini. Jadi saya nggak bisa, tapi banyak yang mereka punya keraguan itu diduknya ke saya di Mu'alaf Center. Tak, ini si Fulan dia bimbang, nah ketemu saya, ketemu 3-4 bulan minta Ustaz Islamkan saya, itu banyak sekali. Cukup ya, saya mulai suruh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Nurul Saluka.
Bapak Ibu rahimahullah. Wah, itu bukan haji ya. Haris hanya. Enggak, haji. 6 menit. Tapi saya lihat dan saya pantau jemaah tidak ada yang ngantuk. Ini salah satu strategi ceramah yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu jika kurang mendengarkan nasihat-nasihat beliau, Undangan mana ya? Undangan mana ya? insya Allah. Tapi buat sebenarnya ini sudah ada beberapa panitia kajian. Nah, tapi saya menyarankan yang virtual begitu Ustaz. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, nanti jika kami dengan beliau Ustaz Harun Sadoga itu di YouTube, di Google sudah banyak upload. Tinggal klik saja tulis Ustaz Harun Sadoga, insya Allah sudah ada foto beliau. Maka foto banyak insya Allah. Baik Bapak Ibu rahimahullah, acara Siap kita Ustaz. Usianya berapa? 59. Maka saya langsung tutup. Di sini saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada kegiatan kajian spesial ini yang langsung mendatangkan Ustaz Harun Sadoga dari Surabaya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bismillahil haq wasalibul khairat nun wal qalam yang yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Enggak. Kami langsung pulang. Oh gitu ya. Oh lebih cepat.